Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Oktaviani Sujati, NPM 10060317105 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Interaksi Obat pada Pasien Hipertensi di Puskesmas DTP Sindang Barang. Pada saat ini Indonesia menghadapi pergeseran pola penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Salah satu penyakit yang tidak menular menjadi masalah kesehatan serius, yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang dapat mengakibatkan mortalitas dan morbiditas utama. Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana nilai tekanan darah sistoliknya di atas 140 dan nilai tekanan darah diastoliknya di atas 90 mmHg. Masalah terkait obat atau drug-related problems dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau keadaan yang melibatkan terapi obat yang sebenarnya atau berpotensi mengganggu hasil kesehatan yang diinginkan. Pasien hipertensi memerlukan 2 atau lebih obat antihipertensi untuk dapat mencapai target tekanan darah normal. Interaksi obat yaitu suatu interaksi di mana efek suatu obat diubah oleh kehadiran obat lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian mengenai masalah terkait penggunaan obat antihipertensi pada geriatri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana potensi interaksi obat yang berpotensi terjadinya interaksi dan obat-obat apa saja yang berpotensi menimbulkan interaksi pada pasien hipertensi di Puskesmas DTP Sindang Barang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengidentifikasi drug-related problems kategori interaksi obat pada pasien hipertensi di Puskesmas DTP Sindang Barang pada bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2020. Jenis metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian non-eksperimental atau secara observasional dengan pendekatan deskriptif, di mana pengambilan data diambil secara retrospektif yang didasarkan pada data rekam medik dari instalasi rawat jalan Puskesmas DTP Sindang Barang pada bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2020. Hasil penelitian saya yaitu reaksi obat antihipertensi. Pada penelitian ini, obat antihipertensi yang diberikan kepada pasien terdapat 2 golongan, yaitu yang pertama captopril dari golongan ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor dan amlodipin dari golongan calcium channel blocker. Pada penelitian ini, kombinasi obat yang pertama adalah antihipertensi berpotensi berinteraksi dengan antasida dengan tingkat keparahan minor dan berinteraksi secara farmakokinetik. Hal ini dikarenakan proses penyerapan dari captopril terganggu oleh antasida. Antasida dapat mengganggu absorpsi obat yang diberikan secara oral. Interaksi obat antasida dapat dicegah dengan cara mendahulukan pemberian obat lain pada 2 jam sebelum diberikan antasida. Untuk kombinasi yang kedua yaitu antihipertensi dengan obat antiinflamasi non-steroid dengan tingkat keparahan moderat dan berinteraksi secara farmakodinamik. Hal ini dikarenakan kombinasi ini dapat berinteraksi secara antagonis karena penggunaan dari obat antiinflamasi non-steroid akan mengganggu fungsi ginjal sehingga dapat reabsorpsi cairan di ginjal yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah yang melemahkan fungsi dari obat antihipertensi. Kombinasi obat ini harus dihindari atau bila tetap digunakan maka digunakan dengan hati-hati dan pantau responnya. Dan kombinasi obat yang terakhir yaitu antihipertensi dengan obat golongan statin dengan tingkat keparahan mayor dan berinteraksi secara farmakokinetik. Hal ini dikarenakan amlodipin dapat meningkatkan konsentrasi plasma dari golongan statin. Simvastatin dimetabolisme secara ekstensif oleh isoenzim sitokrom CYP3A4 sehingga obat yang dapat menghambat enzim ini dapat menyebabkan peningkatan kadar statin dalam darah.
Untuk golongan statin yang dapat dikombinasikan dengan amlodipin yaitu statin yang tidak dimetabolisme oleh isoenzim CYP3A4 sehingga berinteraksi secara berbeda. Obat simvastatin dapat diturunkan dosisnya menjadi di bawah 20 mg atau dilakukan penggantian obat dengan golongan statin yang lain yaitu seperti fluvastatin, pravastatin, dan pitavastatin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kombinasi obat yang berpotensi terjadinya interaksi, yaitu potensi interaksi obat antara antihipertensi kaptopril dengan antasida sebanyak 15 potensi interaksi, potensi interaksi obat antara antihipertensi dengan obat antiinflamasi non-steroid sebanyak 26 potensi interaksi, serta potensi interaksi obat antara antihipertensi amlodipin dengan statin sebanyak 1 potensi interaksi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.